Kak Asih. Gimana? Mana kabarnya? Ah, Sudah terasa hari Senin, Miseng. Senin miseng Padahal kita kemarin lagi- kurasa hari Senin. Iya. Harus ke Senin lagi. Terakhir kita ketemu akhir pekan di. Hmm. Nah, hari Senin ini kita di apa namanya ya? Ada berita yang mencemaskan. Kodo, apa Hari sih? Senin yang mencemaskan. Jadi hampir semua pemain Puan Liga 1 itu cemas. Kenapa? Kapan sebenarnya ini Liga 1 dimulai? Iya. Belum ada lagi sampai sekarang keputusannya. Jadi, Dan nampaknya federasi juga sementara freeze, semacam membeku Iya, di iya. keadaan. Apalagi kan kemarin ada isu-isu bahwa akan dipercepat kongres. iya. Jadi tim gabungan pencari fakta, tim gabungan independen pencari fakta, Iya. TGIPF. Nah, itu memang salah satu rekomendasinya adalah KLB, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya. Jadi rekomendasi itu membuat liga terkatung-katung. Kodo. Nah, jadi semestinya sih memang ada keputusan tegas dari pemerintah maupun federasi. Apa sih maunya? Nah, Panas sebelah. panas saya. Karena meskipun tanpa mengabaikan korban dan keluarga di Stadion Kanjuruhan, ini juga ada ribuan pemain yang tidak jelas statusnya. Gitu. Dan bisa saja mereka tidak digaji, kemudian liga juga apa namanya, pemilik klub juga tidak tahu apa statusnya, sponsor juga begitu, Iya. dan banyak lah. Nah, kita tunggu saja sebenarnya. Dan ini apalagi yang merasa cemas ini pemain muda. Iya. Jadi ada pemain PSM Victor Detan yang apa namanya, darah campuran Indonesia Kanada. Dia menyatakan bahwa selama liga berhenti itu dia bukan bosan, tapi mungkin sedikit cemas karena tidak ada kepastian kapan main. Gitu. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa sebagai pemain kami harus tetap jalani saja instruksi pelatih dan klub. Jadi kita tunggu saja sebenarnya. Kemudian di sisi lain juga harapan manajemen juga Eja sudah menyampaikan apa namanya? Oh, ini menyampaikan ke Satuan Tugas Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia. Semoga ini cepat bisa bekerja. Bagaimana sih sebenarnya rekomendasinya sehingga klub segera berbenah. Itu kan tidak cepat itu pun toh. Setelah keluar rekomendasi, apa sih rekomendasinya? Iya. Nah, kalau misalnya diminta memperbaiki stadion, wah itu tidak cepat. Jadi memang harus segera ini Satgas Transformasi yang beranggotakan FIFA, AFC, PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PUPR, KONI, Kemendagri, Kemenkes, ahli-ahli stadion security, ahli penanganan supporter, itu mesti memang mempercepat rapat dan segera mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada klub supaya klub bisa berbenah cepat dan sudah bisa ditentukan kapan lagi dimulai liga. Iya. Nah, agak panjang ini kalau begini nampaknya, Ada yang panjang itu. karena ini bukan rapat yang sebentar ini kalau begini. Tim transformasi bisa saja diberhentikan liga musim ini, mungkin di musim depan lagi. Tapi kita tidak tahu lah. Tapi ada memang wacana yang beredar bahwa tanggal 25-26 akan dimulai lagi liga. Tapi soal kepastian itu masih ditunggu-tunggu dari. Dan beberapa waktu PSSI juga sudah
menyampaikan timelinenya di akhir November. Nah, kita tunggu saja jadwal dan penyampaian resmi dari federasi FIFA. Kemudian selain itu kita juga turun besok dengan menuju Piala Dunia Qatar 2022. Jadi kita besok memprofil salah satu kuda hitam dari Afrika, Senegal. Kalau Senegal secara kenegaraan ya biasa kita dengar, tapi ada satu pemainnya yang bernama Sadio Mane. Nah, ini salah satu striker tajam dari Sadio, orang mana ya? Mane. Sadio Mane. Katanya dari Indrekan, dari teman-teman di redaksi. Tapi ya kenapa jauh sekali pergi Senegal? Kayaknya ini dulu waktunya. Kakek buyutnya ini merantau pergi Senegal nih. Nah, jadi ini Senegal menjadi salah satu kuda hitam. Apalagi tim besutan Coach Aliou Cisse ini memiliki modal bagus dengan mencatatkan sejarah di event tertinggi sepak bola dunia ini. Salah satu catatan sejarahnya adalah Senegal ini adalah juara Piala Afrika 2021. Dia akan satu grup dengan tuan rumah Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Jadi kalau kita lihat ini di grup A pun kayaknya Belanda yang jadi lawan beratnya Senegal. Satu grup jadi? Iya, satu grup. Dan nampaknya Senegal ini bisa cepat beradaptasi di Qatar pun. Iya. Karena kan sama dari gurun semua tuh. Betul. Season Belanda. Yang daerahnya daerah dingin. Ekuador juga. Ekuador itu kan daerah di salah satu juga yang dilewati oleh garis ekuator. Dia juga daerah seperti kita. Apa namanya? Tinggi dia. Ada dataran tinggi, tapi dia sama kita di daerah dilewati ekuator juga. Jadi ya agak-agak dingin lah di sana. Pasti dingin. Dan sama ini kan saya curiga Bang. Di Qatar ini klub-klub Afrika ini menggila ini. Iya, karena sangat panas di sana. Bisa sampai 50 derajat Celcius. Iya. Waktu kemarin saja di Piala Dunia 2018 itu kan panas juga. Kita lihat itu mandi, itu saya lihat itu pemain dulu tuh mandi di ring. Apalagi ini di Qatar. Nah, jadi nampaknya dengan cuaca yang ekstrim ini tim-tim dari Afrika ini bisa memberikan permainan terbaiknya nanti karena lebih terbiasa toh. Nah, jadi kita fokus lagi ke Sadio Mane. Sadio Mane ini kan adalah kalau kita baca sejarahnya dalam perjalanan karirnya Sadio Mane itu, dia ini adalah pemain Tarkam dari kampung. Dan nama kampungnya itu Sedio, Senegal. Jadi ketika dia masih kecil di situ main, kemudian setelah dari situ dia melanjutkan permainan karirnya ke Dakar, ibu kotanya Senegal. Di situ dia memperlihatkan permainannya dan dijuluki sebagai Ronaldinho. Dari situ dia mendapatkan. Dari situ waktu masih di kampung main dibilangi sebagai Ronaldinho-nya Afrika. Karena permainannya mirip-mirip legenda Brasil Ronaldinho. Nah, jadi dari situ direkrut, jalan naik masuk ke Liverpool, dan pada musim lalu ketika sebelum dibeli oleh klub raksasa Jerman Bayern Munchen, dia mencetak 120 gol dan 48 assist
dalam 269 pertandingan. Artinya hampir di setiap pertandingan itu mencetak gol. Iya. Nah, kemudian ketika mulai bermain di timnas Senegal, ini sudah mencetak 33 gol dari 91 pertandingan. Nah, baru posisinya bisa 2 poin, bisa di winger. Memang Ronaldinho bisa di winger, kemudian di tengah juga. Nah, Anda besok bacalah Tribun PSM dan Tribun Piala Dunia. Yes. Oke? Nah,